Di video ini saya akan menjelaskan 1001 sensasi GERD asam lambung anxiety ya yang pernah saya alami dulu, itu mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Jadi akan saya jelaskan satu persatu ya agar kalian lebih kenal apa aja sih sensasi-sensasi asam lambung yang biasa dialami penderita asam lambung ya. Dan juga saya akan membagikan tips-tips untuk menaklukkan sensasi-sensasi tersebut. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Bunda Kakak ya, channel berbagi pengalaman mengenai asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam lindungannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi itu mengenai 1001 sensasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya teman-teman. Oh ya, video ini saya buat, ini mungkin video yang kedua ya mengenai sensasi ini, karena video sebelumnya itu mempunyai kekurangan teman-teman. Jadi videonya memiliki suara yang kecil, jadi saya perbarui videonya sekarang ya. Jadi di video ini saya ingin menyebutkan ya sensasi-sensasi apa saja sih yang pernah saya alami dulu waktu saya mengalami GERD dan anxiety. Jadi sensasinya itu beragam ya teman-teman, sangat kompleks ya. Mulai dari ujung kepala itu sampai ke ujung kaki itu semua saya pernah merasakan keluhan-keluhannya ya. Dan di sini saya membedakannya itu menjadi dua ya, yang keluhan secara fisik ya, keluhan secara fisik dan keluhan-keluhan nanti yang secara mental. Oke, untuk yang pertama itu keluhan-keluhan secara fisik ya teman-teman, itu dimulai dari kepala. Nah, jadi saya sering merasakan sakit kepala. Jadi terkadang sakit kepala yang sakit kepala sebelah ya, seperti sakit kepala migrain itu ya teman-teman. Jadi sakit kepala yang berdenyut-denyut di sebelah kepala aja kayak gitu. Kemudian juga kadang-kadang saya sakit kepala yang mencengkram teman-teman. Jadi berasa kayak sakit kepala ya, kayak dicengkram kayak gitu. Kadang juga sakit kepala yang membuat kepala kita berasa berat kayak gitu teman-teman. Dan kalau pada waktu saya merasakan sakit kepala seperti kepala migrain, itu biasanya disertai dengan denyutan seperti orang sakit gigi. Jadi denyutan ke arah rahang teman-teman. Kemudian teman-teman, selanjutnya itu keluhan saya untuk di telinga. Jadi sensasi di telinga juga ada, itu telinga saya seperti berasa tersumbat teman-teman. Jadi telinganya kayak tersumbat, kayak ada aja yang nyangkut kayak gitu ya. Kadang juga itu telinganya berdenging teman-teman. Jadi kayak ada binatang dalam telinga yang berdenging aja kayak itu. Jadi membuat pendengaran kita kurang jelas kayak gitu ya, karena telinga kita berdenging. Kemudian juga telinganya berasa gatal teman-teman. Jadi pengennya dikorek aja kayak gitu teman-teman. Itu untuk di telinga ya. Kemudian untuk di mata juga saya merasakan keluhan ya, sensasinya. Untuk di mata, kalau untuk di mata itu ya seperti mata kita rabun ya, seperti mata tua mungkin ya. Jadi melihat itu rabun, nggak fokus kayak gitu. Susah gitu kalau kayak mau nonton kayak gitu aja udah kayak lama kelamaan kita ngeliat tuh ngeblur gitu ya gambarnya teman-teman. Jadi itu untuk di mata. Kemudian di hidung juga saya pernah merasakan sensasinya juga. Itu hidung saya padahal nggak pilek ya, saya nggak lagi pilek, perasaan badan juga lagi fit-fit aja gitu. Hidung itu berasa tersumbat teman-teman. Jadi tersumbat kayak orang pilek kayak gitu ya, padahal ya nggak ada lendirnya kayak gitu, tiba-tiba aja tersumbat kayak gitu. Kalau kita kita coba buang kayak gitu, nggak ada yang keluar kayak gitu teman-teman. Kemudian juga karena dia nggak cuma sehari dua hari ya tersumbatnya, itu biasanya sampai seminggu lebih, bahkan ya yang pernah saya alami itu justru lebih, hampir 2 bulan, nyampe rongga hidung saya itu luka teman-teman.
Selanjutnya itu di mulut teman-teman. Jadi di mulut juga membuat mulut kita berasa kayak orang sariawan gitu teman-teman. Jadi banyak apa ya, berasa panas ya, di mulut itu berasa panas, terus air liur kita itu kayak berlebih kayak gitu, jadi pengennya meludah aja kayak gitu teman-teman. Terus juga sariawan ya, karena sariawan tadi banyak ya luka-luka kayak gitu di mulut. Di bibir juga itu kering dan sampai pecah-pecah teman-teman. Itu untuk di mulut ya teman-teman. Kemudian untuk di tenggorokan atau leher ya teman-teman. Jadi di tenggorokan itu juga berasa ada yang mengganjal teman-teman. Jadi kalau kita lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba aja suara kita kayak suara parau, kayak orang lagi serak kayak gitu ya, lagi batuk, padahal kita nggak lagi batuk. Jadi kayak ada yang ngeganjel kayak gitu. Pada waktu kita makan juga rasanya kayak ada yang nyangkut kayak gitu ya. Terus lagi asik-asik ngobrol, tiba suara kita jadi serak gitu, jadi pengen, terus bawaannya tuh jadi pengen minum terus gitu, karena tenggorokan kita terasa kering. Kemudian juga di leher bagian belakang itu yang pernah saya alami itu berasa kaku teman-teman. Jadi berasa kaku, pegel ya, sakit lah ya, pegel kaku kayak gitu di leher bagian belakang. Kemudian sensasi berikutnya itu di dada. Itu juga dada saya berasa panas ya teman-teman. Jadi berasa panas kayak minum air panas gitu. Teman-teman bayangin aja kita minum air kepanasan gitu yang langsung kita teguk kayak gitu ya, enggak air panas kita teguk gitu. Jadi dada kita ini berasa panas kayak gitu teman-teman. Itu kalau asam lambung saya udah naik ya. Jadi sensasi itu juga saya rasakan. Terkadang juga dada saya nyeri teman-teman, kadang di dada sebelah kiri, kadang di dada sebelah kanan, kadang juga nyeri yang apa ya lumayan gak kayak biasa gitu ya, nyerinya tuh bahkan tembus nyampai ke belakang, ke belikat kayak gitu, ke tulang belikat belakang kayak gitu teman-teman. Jadi nyeri sekali ya. Itu kalau lagi asam lambung saya kambuh gitu. Selain nyeri juga saya sering merasakan dada saya ini kayak sempit kayak gitu teman-teman. Jadi dadanya kayak sempit, bernapas itu kayak susah kayak gitu teman-teman. Kayaknya tuh mencoba kita kita tekan-tekan dadanya tuh kayaknya ruangnya sempit kayak gitu aja, kayaknya udara yang masuk tuh kok nggak bisa banyak kayak gitu teman-teman. Jadi itu juga ya, jadi kalau udah kayak itu biasanya juga jadi sesak kita karena dada kita berasa sempit ya, kayak ada yang ngiket kayak gitu, jadi napas kita jadi sesak. Selain nyeri tadi ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita ke bawah lagi itu di perut teman-teman, di ulu hati dulu ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu di ulu hati teman-teman. Jadi di ulu hati itu juga saya sering merasakan perih teman-teman. Jadi kalau saya udah kena asam lambung itu biasanya kadang perih, kadang juga kembung, kadang juga nyeri yang dari di bawah dada ya. Nyeri di bawah dada itu juga nembus sampai ke belakang ya, ke punggung. Itu juga sering saya rasakan dulu untuk di ulu hati ya. Jadi nggak cuma perih, kadang juga kembung, kadang nyerinya tuh pindah sebelah kiri, kadang juga pindah sebelah kanan, terkadang juga sampai tembus ke belakang kayak gitu ya teman-teman. Sungguh tidak tidak membuat nyaman kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu di perut teman-teman. Di perut juga saya merasakan sensasi yang ya cukup mengganggu juga, itu sakit perut yang seperti kadang-kadang itu seperti melilit kayak gitu teman-teman. Terus kadang-kadang juga kembung, kemudian kadang-kadang juga kayak seperti orang masuk angin yang rasanya pengen buang angin tapi nggak bisa kayak gitu teman. Jadi angin itu kayak muter-muter aja kayak gitu di perut ya. Itu juga biasanya nembus sampai ke belakang juga teman-teman. Jadi di punggung bagian belakang itu juga kayaknya berasa panas kayak gitu teman-teman. Kayaknya kalau digosok-gosok kayak gitu ya pas lagi kamu itu bikin enak kayak gitu. Kemudian juga turun ke bawah itu di pinggang teman-teman. Jadi saya juga merasakan ya sensasi asam lambung itu di pinggang. Jadi itu rasanya seperti panas ya, panas, kadang nyeri, kadang pegel kayak gitu teman-teman. Jadi kalau udah nyeri tuh kadang karena pinggang nyeri, aduh kenapa sih pinggang nyeri,
gara-gara sempat mikir jelek kayak gitu ya, apa jangan-jangan saya ini kena sakit ginjal kayak gitu ya. Kemudian turun ke bawah teman itu ke saluran pembuangan kita teman-teman. Di sana juga saya menemukan masalah ya, seperti ya kalau udah kambuh itu saya pengen buang air kecil terus kayak gitu teman-teman. Jadi dikit-dikit pengen buang air kecil, dikit-dikit pengen buang air kecil kayak gitu. Kadang buang air kecil rasanya tuh nggak selesai kayak gitu teman-teman, nggak habis kayak gitu. Pada drop-dropnya itu saya mau kencing itu aja teman-teman nggak bisa. Jadi organ untuk kita buang air kecil itu kayak apa ya, kayak nggak ada bereaksi gitu. Kemudian untuk buang air besar juga itu bermasalah teman-teman. Jadi kadang-kadang bolak-balik ingin buang air besar, terus kadang juga buang air besarnya susah, jadi keras kayak orang wasir kayak gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang aduh kok udah kena apa, aduh sakitku udah bertambah ya, udah kena ambeien lagi kayak gitu mikirnya ya. Kemudian keluhan untuk di kaki dan tangan teman-teman. Di kaki dan tangan juga saya merasakan keluhannya ya, sensasi-sensasinya gara-gara asam lambung GERD tadi. Itu kaki dan tangan saya sering semutan, sering kram kayak gitu teman-teman, pegel-pegel ya, apalagi kalau mau tidur kayak itu, terus sering kayak kedinginan kaki tangan saya ini. Jadi kalau udah pegel-pegel kayak itu, apalagi malam menjelang tidur itu aduh kayaknya pengen dicopot aja dulu kakinya ini biar bisa tidur gitu ya, saking pegel-pegelnya itu ya teman-teman. Nah itu untuk dari ujung kaki, itu untuk per organnya ya teman-teman. Dan untuk kalau untuk keseluruhan gitu ya teman-teman, untuk seluruh tubuh juga saya sering rasakan sensasi kalau asam lambung saya kambuh itu seperti orang demam, seperti orang meriang teman-teman. Jadi kelopak mata saya ini berasa panas kayak gitu kayak orang demam, tapi kalau dipegang saya pegang sendiri ya normal. Begitu juga kalau saya suruh ya teman saya, suami atau siapa menyentuh kayak gitu kan, coba tes panas apa enggak ya, mereka juga bilang suhu badan saya normal-normal aja kayak gitu. Padahal saya ngerasa kalau saya tuh lagi demam kayak gitu teman-teman. Itu juga salah satu sensasi asam lambung yang pernah saya alami ya teman-teman. Kemudian juga di seluruh badan ini suka keringat dingin teman-teman. Jadi tiba-tiba keringat dingin kayak gitu ya, udah lemes gitu ya, di badan jadi lemes, jadi ya kayak nggak berdaya kayak gitu teman-teman. Kemudian juga cepat sekali lelah, cepat capek teman-teman. Jadi kalau lagi ngapa-ngapain gitu ya yang agak sedikit berat aja gitu udah langsung capek kayak gitu teman-teman. Jadi badan kita cepat capek, cepat lelah kayak gitu ya teman-teman. Kemudian juga kadang badan ini berasa kayak kesemutan semua, dari ujung kaki ke ujung kepala ini kayak kesemutan semua. Jadi dia apa-apain sakit kayak gitu, kayak nggak bisa gerak gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga pada waktu saya drop-dropnya dulu ya, itu BB saya, berat badan saya juga sempat turun drastis ya, itu lebih dari 15 kilo itu hanya dalam waktu 2 bulan teman-teman, gara-gara GERD asam lambung ini. Nah itu sensasi-sensasi yang pernah saya rasakan dari GERD anxiety nih ya teman-teman. Itu untuk secara secara lahiriah lah kayak gitu ya, secara fisiknya kayak gitu. Terus ada juga yang saya rasakan itu pada jiwa saya gitu teman-teman. Jadi kayaknya pada jiwa saya itu ada sesuatu yang yang mengganggu kayak gitu teman-teman. Jadi keluhan-keluhan di mental saya lah kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya karena saya terkena asam lambung GERD itu tadi, pikiran saya itu sering ke negative thinking teman-teman. Jadi melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu yang saya rasakan di badan saya itu, merasakan sensasi asam lambung tadi, itu saya berpikirnya negatif terus. Jadi kalau di kepala saya sempat berpikir jangan-jangan saya ini terkena kanker kepala atau kanker otak. Pokoknya yang mikirnya yang jelek-jelek aja kayak gitu. Kayak di dada mikirnya penyakit jantung kayak gitu ya. Mikirnya gimana ya? Mikirnya itu selalu negatif kayak gitu teman-teman. Jadi lebih pikiran saya itu bernegatif thinking aja terus kayak gitu. Kemudian saya sering bermimpi buruk teman-teman. Jadi selama saya mengalami GERD asam lambung itu saya sering sekali mimpi buruk. Jadi kalau udah mimpi buruk terbangun tengah malam ya udah langsung ngos-ngosan, langsung jantungnya deg-degan kayak gitu ya teman-teman. Udah pasti kambuh itu nanti. Udah pasti udah kena serangan panik lah gitu ya kalau habis mimpi buruk. Kemudian juga saya sering bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal teman-teman. Jadi itu juga saya sering sering alami, yang membuat saya makin cemas kayak gitu teman-teman. Membuat saya makin takut, membuat saya makin berpikir saya udah emang mau mendekatin ajal saya kayak gitu ya teman-teman. Yang
Yang berikutnya itu saya sering merasakan ketakutan berlebih teman-teman. Jadi serba salah ya, saya ditinggal sendirian takut. Saya disuruh keluar di tempat ramai juga saya takut. Saya bahkan saya mau ke kamar mandi aja saya takut loh teman-teman. Saya lagi sholat aja itu saya sempat merasakan takut, sempat merasakan khawatir jangan-jangan pada waktu sholat ini nanti nyawa saya diambil, atau ya berpikirnya pokoknya kesana aja, intinya tuh saya takut mati kayak gitu teman-teman. Jadi itu kecemasan yang sangat berlebih, jadi udah nggak sehat lagi lah, kecemasannya itu udah sangat berlebih ya teman-teman. Jadi semua mau melakukan apapun itu takut teman-teman. Kemudian juga teman-teman, selama saya mengalami asam lambung itu saya suka melamun teman-teman. Jadi kalau saya udah mulai ditinggal sendiri, pikiran saya itu udah melayang kemana-mana, berpikir kemana-mana, berandai-andai kemana-mana kayak gitu teman-teman. Jadi kebanyakan saya melamun kayak gitu. Itu pada waktu saya terkena GERD dulu. Jadi kayak orang yang nggak punya gairah kayak gitu teman-teman. Jadi kayak orang yang udah kayak putus asa kayak gitu. Itu kayak gitu teman-teman. Kemudian juga ya sebagai istri ya, saya juga mengalami menurunnya gairah seksual juga teman-teman, karena emang ya pengaruh dari GERD asam lambung tadi yang membuat hidup saya aja nggak bergairah, apalagi untuk yang kesana kayak gitu ya. Itu sebenarnya menjadi beban yang berat pada waktu itu untuk saya pribadi teman-teman. Jadi teman-teman, biasanya sensasi-sensasi ini datang itu pada waktu imun saya menurun, dan kalau ditambah lagi dengan kecemasan itu biasanya saya mengalami panic attack teman-teman. Jadi panic attack ini itu kayak gimana ya, titik terendah yang buat saya trauma kayak gitu. Yang traumanya panjang itu tadi ya gara-gara saya sempat mengalami panic attack ini teman-teman. Jadi panic attack ini teman-teman pada waktu parah-parahnya dulu kayak gitu ya, itu bisa sehari itu bolak-balik bisa saya alami teman-teman. Jadi bisa pagi, pokoknya bisa dihitung mungkin dalam tiap jam, atau pokoknya bergerak aja udah langsung nggak jelas kayak gitu ya perasaannya, udah panik aja kayak gitu, udah kepikiran, udah kepikiran yang mau mati aja kayak gitu teman-teman. Jadi pada saat imun tubuh kita itu turun ya, tidak bagus, itu biasanya sensasi-sensasi ini akan membawa kita ke panic attack teman-teman. Apalagi kalau ditambah dengan kecemasan yang berlebih teman-teman, itu udah semakin udah semakin menggila sensasi-sensasinya itu teman-teman. Jadi bisa dibilang semua sensasi itu menyatu jadi satu, dan itu menumpuk di pikiran kita kemungkinan ya. Jadi membuat kita itu seolah kayak orang yang nggak berdaya teman-teman. Jadi seperti itu kalau emang sensasi-sensasi ini udah menghampiri kita pada saat imunitas tubuh kita lagi lemah ya, dan ditambah kecemasan yang berlebih teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, sensasi-sensasi yang pernah saya rasakan pada waktu saya mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dulu. Dan sensasi-sensasi itu enggak serta-merta bareng kayak gitu dirasainnya, enggak ya teman-teman. Itu bergantung juga dari penyebabnya kayak gitu. Jadi penyebab asam lambung naik kan beda-beda ya. Kalau saya pribadi sih kadang karena cuaca dingin kayak gitu ya, bisa kambuh asam lambung saya. Itu juga sensasinya beda yang ditimbulkan. Kalau salah makan juga sensasinya beda yang ditimbulkan. Begitu juga kalau misalkan karena stres juga beda sensasi yang ditimbulkan. Jadi insya Allah di video nanti saya akan lebih merincikan ya. Jadi sensasi-sensasi apa aja yang dirasakan gitu dengan masing-masing penyebabnya kayak gitu. Insya Allah nanti di video selanjutnya akan lebih saya jelaskan lagi ya teman-teman. Jadi semua sensasi asam lambung, GERD, anxiety yang pernah saya alami itu alhamdulillah teman-teman, sampai saat ini itu udah bisa mulai saya siasati lah kayak gitu. Saya mulai bersahabat gitu ya, udah bisa saya taklukkan lah gitu pelan-pelan ya teman-teman. Jadi adapun cara saya menaklukkannya itu teman-teman, yang pertama itu saya menyadari gitu kan. Jadi kalau mulai saya merasakan sensasi-sensasi itu entah di kepala, entah di badan, entah di dada, entah di perut, jadi saya mulai menyadari kayak gitu, oh sakit yang saya rasakan ini hanya sensasi asam lambung saya saja kayak gitu teman-teman. Jadi dengan begitu saya bisa lebih bisa lebih legowo, bisa lebih ikhlas kayak gitu teman-teman. Kalau penyakit ini hanya sensasi, dan ya mau tidak mau saya harus menerimanya kayak gitu teman-teman, karena ya Allah udah memilihkan ini untuk saya yang merasakan kayak gitu teman-teman. Tapi ya
tidak hanya sabar kayak gitu, tidak hanya menyadari dan sabar aja ya teman-teman. Saya juga mencoba untuk ikhlas menerimanya. Saya mencoba juga untuk berserah kepada Allah. Saya mencoba dan terus memohon kepada Allah semoga saya bisa diberikan kesembuhan dan bisa merasakan kehidupan ini ya, keceriaan ini seperti dulu-dulu lagi. Dan yang ketiga itu saya berikhtiar dengan meminum ramuan herbal yang ramuan herbal ya, itu yang sesuai dengan golongan darah. Udah saya share ya di video saya sebelumnya, itu ada untuk teman-teman yang emang mungkin mau mencoba bisa ya, karena itu ramuannya cukup simple ya teman-teman. Jadi itu saja sih untuk ya cara saya menaklukkan ya sensasi-sensasi asam lambung yang pernah saya alami dulu. Dan alhamdulillah sekarang ya bisa dibilang apa ya, kalau dibilang udah nggak ketemu lagi lah sama sensasi-sensasi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini saja ya video saya kali ini untuk 1001 sensasi yang pernah saya alami ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga semoga teman-teman semua mendapatkan jalan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa segera sembuh, bisa kembali merasakan nikmatnya kehidupan yang seperti sebelum kita terkena asam lambung dulu ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.